Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosin Alam Tarmizi, Prodi Ilmu Politik, Fakultas FISIP, UMJ. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang undang-undang, yang mana undang-undang atau legislasi adalah sebuah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Nah, sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Masih belum ditetapkan undang-undangnya, itu masih kita sebut dengan rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas untuk mengatur, menganjurkan dan menyediakan, gitu kan, untuk menghukum juga, memberikan dan mendeklarasikan, atau membatasi lah, gitu kan, membatasi sesuatu gitu. Nah, suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif, misalnya anggota DPR, gitu kan, eksekutif, yaitu misalnya presiden. Nah, undang-undang itu biasanya usulan-usulan dari presiden dan DPR juga, gitu. Nah, selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif nanti dari usulan DPR tadi sama presiden, ya kan. Namun undang-undang ini seringkali diamandemen atau diubah setelah direncanakan tadi udah jadi, namun sering juga terjadinya perubahan sebelum disahkannya, atau mungkin juga ditolak, gitu kan. Kadang ya undang-undang itu kan gak semuanya bisa diterima di masyarakat, gitu. Ada kadang ditolak, gitu, karena ya berbagai alasan juga yang mungkin yang real, gitu kan, di masyarakat. Nah, undang-undang dipandang sebagai salah satu dari 3 fungsi utama pemerintah yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi, gitu, disebut sebagai legislator. Nah, pembuatan undang-undang, sedangkan badan yudikatif, pemerintah, memiliki kekuasaan, gitu, formal untuk menafsirkan legislasinya, gitu. Dan badan eksekutif, pemerintah hanya dapat bertindak dalam batasan-batasan kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan sendiri. Nah, undang-undang ini banyak contohnya, seperti ya undang-undang agraria juga, gitu kan, pemerintahan, pelayanan publik, penyiaran, itu juga ada masing-masing ketetapan sendiri. Undang-undang atau perundang-undangan sendiri adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau ya DPR, gitu kan, dengan persetujuan bersama, gitu. Bersama siapa? Bersama presiden. Nah, bukan ya bersama presiden ya. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk
mengkonsolidasi posisi politik dan hukum gitu. Nah, setelah tadi disepakati oleh presiden juga gitu kan, nah itu nanti dikonsolidasi posisi politik juga dan hukumnya untuk mengatur kehidupan bersama gitu. Dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip. Nah, yang mengatur kekuasaan pemerintah seperti hak rakyat dan menghubungkan antara keduanya gitu kan, hak rakyat dengan kekuasaan pemerintah. Harusnya itu saling ada korelasinya gitu, ada kesinambungannya gitu kan. Nah, dari sejarahnya sendiri, undang-undang ini bahasa legenda itu disebut juga sebagai legislation dari bahasa Latin lex atau legis yang berarti hukum, yang berarti itu sumber hukum maksudnya. Semua dokumen dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi yang dibuat dengan mengikuti prosedur tertulis gitu. Nah, undang-undang ini dibuat secara tertulis gitu kan, ada dokumennya sendiri gitu. Konsep hukum yang didefinisikan oleh sebuah laporan dari kontrak dan perjanjian yang hasil negosiasi gitu antara sama dalam hal hukum gitu kan. Kedua, dalam hubungan dengan sumber-sumber hukum lainnya. Nah, ini sebagai tradisi dan kebiasaan, kasus hukum, undang-undang dasar, konstitusi, dan lain sebagainya gitu. Nah, dan peraturan-peraturan dan tindakan tertulis lainnya dari eksekutif. Sementara undang-undang adalah karya legislatif, sering diwujudkan dalam parlemen yang mewakili rakyat gitu, gitu kan. Nah, kekuasaan legislatif biasanya dilaksanakan dengan kepala negara, hanya dengan rezim otoriter tertentu di kediktatoran atau kekuasaan mutlak gitu. Nah, hukum juga termasuk dalam serangkaian peraturan dan standar dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum merupakan hal yang generik untuk semua kegiatan dimanapun mereka berada dalam hierarki standar ya, konstitusi, hukum atau pengertian formal peraturan ketat. Dari segi bentuknya sendiri, hukum adalah perbuatan hukum oleh otoritas tertentu, biasanya DPR yang sah dan memiliki kapasitas untuk memimpin. Di negara-negara yang mengenal suatu bentuk pemisahan kekuasaan, hukum itu sebuah standar yang diadopsi oleh badan legislatif dalam bentuk yang prosedural yang ditentukan oleh hukum konstitusional. Nah, penerapannya sendiri kemudian dapat ditentukan oleh teks yang dikeluarkan oleh eksekutif sebagai pelaksanaan keputusan sendiri, dan juga akan dijelaskan lebih penafsirannya itu di pengadilan juga gitu, karena ada pengadilan hukum gitu kan. Aturan hukum juga ialah alat yang tersedia bagi para pengacara yang memungkinkan untuk para pengacara yang bekerja sesuai dengan cita-cita keadilan. Nah,
disinilah tugas para pengacara itu untuk mengadili seadil-adilnya gitu lah ya kan. Setiap kebebasan atau hak pasti menyatakan harus dilaksanakan sepenuhnya. Kewajiban toleransi dan hormat menghormati atau tanggung jawab. Nah, bicara tentang tahapan pembentukan undang-undang itu memiliki persiapan juga. Ada tadi di awal disebut sebagai rancangan undang-undang atau RUU lah yang sering kita sebut sekarang, dengan diajukan oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden. Nah, RUU ini ya diajukan oleh DPR atau Presiden sendiri. Nah, rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden tadi disiapkan oleh Menteri atau pimpinan LPND sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Nah, yang mengajukan tadi kan dari DPR, DPR dan Presiden. Nanti itu disiapkan oleh menteri-menterinya, para menteri-menterinya gitu. RUU ini kemudian diajukan dengan surat Presiden kepada DPR dengan ditegaskan materi yang ditugaskan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR. DPR kemudian mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat ya 60 hari gitu sejak surat Presiden diterima. Nah, RUU yang disiapkan oleh DPR tadi disampaikanlah dengan surat pimpin DPR kepada Presiden. Nah, kemudian Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu ya 60 hari lah gitu. Nah, DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR mengenai hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, pembahasan rancangan undang-undang di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi gitu, yang udah diberikan mandat gitu lah. Melalui tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat komisi, panitia, itu alat kelengkapan DPR yang khusus mengenai legislasi, dan dalam rapat paripurna. Nah, DPD diikutsertakan dalam pembahasan RUU yang sesuai dengan kewenangannya pada rapat komisi gitu kan. Kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Namun DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atau atas rancangan undang-undang tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama gitu. Nah, apabila rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi gitu. Kalau rancangan undang-undangnya udah ditolak, ya nggak bisa diajukan lagi gitu dalam persidangan masa itu gitu. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dalam jangka waktu paling lambat ya 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Setelah disetujui undang-undangnya, maka Presiden akan menyahkan menjadi undang-undang yang tertulis gitu kan.
itu paling lambat setelah disahkan ya paling seminggu atau 7 hari. Nah, mungkin ya sampai situ yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.